Selamat siang buat teman-teman yang baru hadir. Buat Three Moms Inspiring, ada Bunda Nini, ada Bunda Devi, dan bintang tamu kita yang luar biasa, yaitu Kak Rai Andini. Beliau ini Halo semua. lagi-lagi saya akan perkenalkan kepada teman-teman semua yang hadir pada siang hari ini. Kita sudah terhubung live di Facebook ya, di Facebook saya, Lucia Pansilawati Ningsih. Silakan boleh kalian tag diri kalian dan pasang di wall Facebook kalian masing-masing. Nah, saya akan memperkenalkan lagi Kak Rai Andini ini kenapa kita pilih pada siang hari ini. Beliau ini pada bulan Agustus di tahun 2021 ini ya. Sementara kita sudah pernah mengawali Bangkit Ala Aku ini di bulan Februari 2021. Kak Rai ini luar biasa sekali, punya cerita, punya kisah, punya story bagaimana beliau ini bangkit dari berbagai kejadian-kejadian di dalam hidupnya, keterpurukannya, dan baik secara pribadi maupun secara sosial dan secara pendidikan, masih banyak lagi yang lainnya. Saat ini beliau ini adalah seorang konselor dan hipnoterapis profesional, ya. Bahkan beliau ini seorang pendidik aktif di sebuah sekolah di Jakarta, dan kemudian beliau juga aktif di beberapa organisasi dengan skala nasional dan internasional. Bahkan juga beliau menjadi salah satu narasumber aktif untuk sebuah podcast di sebuah lembaga pemerintahan di DKI Jakarta. Nah, karena kalian sudah hadir semua di sini ya, ada sekitar 58 peserta yang hadir, kita langsung aja. Tadi Bunda Ninik dan Bunda Devi juga sudah menyapa ya teman-teman semua. Sekarang saatnya bintang tamu kita akan menyapa kalian semua. Halo Karai. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dong buat teman-teman semua, memperkenalkan diri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Saya adalah Rai Andini. Saya adalah seorang guru BK di SMP Negeri 172 Jakarta. Saya saat ini sedang menekuni hipnoterapi. Dan saya berencana akan membuka klinik sehingga bisa membantu teman-teman yang membutuhkan layanan saya. Oke, sampai situ Mbak Lucy. Ya, thank you Kak Rai Andini. Saya juga sudah membuka live chat di Facebook buat teman-teman yang punya pertanyaan buat Kak Rai Andini, silakan ya. Dan buat teman-teman yang hadir di ruang Zoom ini juga boleh, jika kalian sudah punya pertanyaan, boleh di chat di Zoom ini. Nah, kemudian juga saya akan, sebelum kita masuk, saya juga akan menyampaikan ada banyak sekali hadiah ya yang sudah kita sediakan siang hari ini buat 3 orang yang beruntung bisa mendapatkan layanan konsultasi gratis dari Bunda Ninik dan Bunda Devi dan dari saya sendiri sebagai Three Moms Inspiring, dan kami bertiga adalah konselor dan hipnoterapis yang profesional, dan kalian juga bisa mendapatkan layanan untuk membaca pikiran bawah sadar kalian menggunakan kartu Oracle ya. Dengan nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seru dari Kak Rai Andini, 3 pertanyaan untuk 3 orang pemenang. Sorry, berarti 3 plus 3 ya, berarti 6 orang. Dan kita nanti akan tunggu lagi nih hadiah apa dari Kak Rai Andini ya. Mungkin Kak Rai Andini juga akan punya oleh-oleh buat kalian. Jadi pada siang hari ini akan ada 6 orang yang terpilih yang beruntung akan mendapatkan hadiah-hadiah dari kita. Nah, silakan nih Mbak Bunda Ninik atau Bunda Devi mau ngobrol sama Kak Rai nih. Silakan. Ada mau ditanyain, kita kulik-kulik ya Kak Rai Andi nih. Bunda Ninik dulu, silakan Bunda Ninik. Oh, seru banget nih kalau udah bisa ngobrol sama Kak Rai. Kak Rai, mungkin tahap pertama kalau saya kan itu udah sedikit banyak tahu ya. Tapi mungkin teman-teman itu kan pengen denger dong. Bagaimana sih Kak Rai itu bisa bertransformasi akhirnya jadi Kak Rai seperti sekarang. Itu kayaknya bisa deh dibagi ceritanya ke teman-teman. Silakan Kak Rai, pasti semua pengen denger deh. Kalau bisa bertransformasi berarti ada perubahan ya. Memang manusia itu memang selalu berubah.
dari waktu ke waktu, jangan dari waktu ke waktu, dari menit per menit aja kita bisa berubah. Dalam hidup itu ada fluktuasi, naik turun, yang namanya kehidupan, yang namanya masalah, yang namanya susah senang, itu pasti ada. Nah, bagaimana kita menyikapi kehidupan kita itu dan bagaimana kita berpikir positif dalam membangun jati diri kita agar kita dapat bermanfaat dan berguna bagi orang lain. Tujuan manusia hidup itu kan seperti itu. Kita dapat bermanfaat dan berguna bagi orang lain, itu lebih dari ini. Nah, saya dari SD termasuk juga anak yang tidak cerdas, ya, biasa-biasa saja. Dalam menekuni pelajaran juga biasa-biasa saja, walaupun masuklah kategori 10 besar. Dan itu naik turun. Ntar dapat 10 besar, ntar enggak. Tergantung moodnya saat itu dalam belajar. Tetapi saya selalu mendapatkan sekolah negeri. Mulai dari SD saya udah negeri, SMP dapat negeri, SMA dapat negeri, ya. Nah, di kuliah pun saya alhamdulillah dapat negeri. Pada saat menjalani masuk ke sesi kuliah itu, kalau zaman dulu itu kita menyebutnya SNPTN, Seleksi Nasional Perguruan Tinggi Negeri. Nah, saat itu terjadilah yang namanya reformasi tahun 1998 ya. Nah, di saat reformasi tersebut terjadilah yang namanya disebut krisis ekonomi. Secara nasional Indonesia itu benar-benar terpuruk. Apalagi individu kecil seperti saya, anak seorang pegawai negeri gitu loh. Ibu saya dulu, bapak saya pegawai negeri biasa. Nah, disinilah saya mulai berpikir, kalau ibu saya, bapak saya tidak punya cukup uang untuk kuliah. Nah, bagaimana caranya saya bisa kuliah dengan kampus yang bagus, dan juga saya bisa melanjutkan hidup saya. Karena saat itu orang tua saya bilang, nggak ada uang untuk kuliah. Seandainya mau kuliah, kampusnya yang sederhana sekali. Saya datang ke kampus yang sederhana tersebut. Kampusnya begini. Masa depan saya bagaimana? Kampusnya begini, udah ilfil gitu ya. Wah, saya ini mah nggak bisa, saya harus dapat negeri. Gitu kan? Udah bertekad untuk dapat negeri. Nah, kebetulan saya juga ikut bimbel ya, bimbingan belajar yang sampai saat ini juga cukup terkenal, dan harganya saat itu tahun 98 itu lumayan mahal gitu ya. Sampai sekarang juga tetap tinggi juga dia ratingnya. Nah, di bimbel itu saya konsultasi dengan kakak-kakak pengajar. Saya harus dapat negeri, Kak. Kalau saya nggak dapat negeri, saya nanti nggak kuliah. Mau jadi apa saya? Kata kakak pengajarnya, jadi tukang cuci gosok aja gitu. Masya Allah, cuci gosok gitu ya. Lalu saya berpikir gimana saya caranya dapat perguruan tinggi negeri. Nah, disitulah saya fokus benar-benar belajar. Dari jarak kita ujian evaluasi nasional, kalau zaman dulu disebutnya TANAS ya, sampai ke seleksi SNPTN itu kan kurang lebih 2 bulanan. Nah, di 2 bulan itu, di rentang waktu 2 bulan, saya benar-benar yang namanya belajar. Sampai nggak keluar rumah. Dalam kamar belajar, keluar kamar bantu-bantu orang tua, gitu ya, nyapu, ngepel, gitu. Selebihnya belajar lagi, pergi les. Karena memang kan lesnya kalau sudah mau ke dekat ujian seperti itu, tiap hari. Pulang dari les, saya ulang lagi, ada keinginan kuat. Alhamdulillah dibimbing sama kakak-kakak pengajar di tempat les tersebut. Saya disuruh milih, seandainya kamu dapat negeri, kamu mau pilih mana aja. Saya pengennya keluar kota dong, pengen mandiri gitu. Ternyata orang tua tidak mengizinkan. Karena apa? Kalau keluar kota harus kos. Nggak ada uang untuk kos. Waduh, berarti harus dalam kota nih, Jakarta. UI, UNJ saat itu ya kan. Pikir lagi, UI terlalu tinggi ratingnya. Nggak mungkin kemampuan saya seperti ini. Saya pilihlah UNJ. Nah, alhamdulillah di UNJ saya diterima di jurusan bimbingan dan konseling. Seperti itu, Kak. Bunda Nini. Perjalanan saya sampai dengan kuliah S1 ya. Keren banget ya. Nah, Rai, pernah nggak sih mengalami keterpurukan gitu loh? Maksudnya galau
situasi yang bikin semangat down gitu atau apa? Atau apa sih kejadian terburuk di dalam hidupnya Kak Ra itu? Ini dia. Nah, perjalanan itu kan kuliah. Begitu semester berapa ya? 4 atau 6 gitu ya. Bapak saya sakit. Oke. Bapak saya sakit, kanker ya, kan sakitnya kanker, saya sehingga harus pulang pergi kuliah itu bukan dari rumah sakit saya karena harus sekalian menjaga bapak saya. Nah, disitulah bergumul. Aduh, bisa nggak nih saya menyelesaikan kuliah saya? Sementara bapak saya sakit, butuh biaya juga kan. Kanker itu bukan penyakit yang ringan ya, termasuk penyakit berat. Nah, itu saya pulang pergi dari rumah sakit itu kurang lebih 4 bulan. Jadi saya tinggalnya di rumah sakit persahabatan, kebetulan dekat dengan UIJ. Jadi saya pulang ke rumah sakit, itu kayak rumah sendiri aja udah. Nah, kalau ketika saya pergi kuliah, ada keluarga yang menemani ayah saya. Nah, lalu ayah saya tidak tertolong nyawanya. Nah, disitulah mulai terjadi penurunan secara mental ya, saya down. Nah, begitu saya mengalami mental down itu support dari teman-teman itu sangatlah berharga. Ya, inilah fungsinya kita sebagai manusia itu menjadi makhluk sosial, bergaul dengan orang-orang lain. Nah, disinilah support system yang saya dapatkan dari teman-teman saya ini membantu saya untuk bisa sampai sekarang ada untuk kalian. Gitu loh, Ibu Lucy. Wah, berarti support system tuh sangat penting banget ternyata ya Mbak Raya. Iya, betul. Memotivasi kita gitu loh. Nah, ya. Seberapa ini sih Kak Rai support system? Ini kan nih banyak ini nih kayaknya 74, 78 nih kelas ya? Iya, ini murid saya nih ternyata. Ada beberapa juga dari SMA, mungkin sekolah lain ya. Nih, Bunda Rai ini bisa menghadirkan anak-anaknya. Cuman untuk apa sih mereka gitu perlu tahu juga nih kan, support system tuh apa sih Kak Rai gitu. Sehingga mungkin mereka bisa jadi jadi yang namanya support system tuh itu ya gitu, sehingga nanti mereka di lingkungannya bisa tahu gitu gimana mereka bisa bersosialisasi. Terus bagaimana juga menurut Kak Rai, aku manggilnya apa sih Kak, Ibu, Bunda? Apa aja. Ribet ya manggilnya ya. Ya. Oke, jadi sih Kak Rai support system? Ray juga boleh ya? Oke, Ray aja. Biar nggak ribut. Jadi super system yang saya maksud di sini adalah menjadi sebuah dukungan yang buat Bu Kak Rai gitu kan. Iya, teman. Kita bergaul tanpa memilih teman. Yang pertama. Tetapi kita harus menseleksi mereka. Teman yang bagaimana sih yang bisa kita jadikan teman dekat. Nah, ini pada adik-adik nih teman-teman sekalian ya, kita harus menseleksi teman yang bagaimana sih yang kita bisa jadikan teman dekat untuk diri kita. Pertama, kita harus tahu latar belakang keluarganya, ya, dan juga harus diketahui oleh keluarga kita, terutama ibu saya, karena saat itu saya sudah tidak punya ibu ya, tidak punya bapak. Jadi ibu saya tahu semua teman-teman dekat saya seperti apa, ibu saya tahu. Nah, ini sangat penting karena apalagi kalian sekarang tinggal zaman serba dunia maya. Orang tua nggak tahu asal muasal teman kamu itu dari mana. Nah, ini yang akan dijadikan teman dekat berarti akan sering ketemu, akan sering kontak dengan kita, itu orang tua harus tahu. Wajib harus tahu, karena kejahatan itu selalu mengintai. Nah, untung zaman dulu belum ada dunia maya seperti saat ini. Jadi mau nggak mau ketika kita memerlukan mereka, kita harus kopi darat, naik sepeda, naik motor, ya paling sering naik sepeda karena motor saat itu masih termasuk barang mewah kan. Nah, itu teman-teman seperti inilah yang membantu saya ya, dan saya menseleksi mereka berdasarkan apa? Pertama, akhlak. Nah, kita harus bergaul dengan teman-teman yang akhlaknya menurut kita kan punya tolak ukur ya. Akhlaknya menurut kita adalah akhlak yang baik.
Karena dengan demikian kita bisa juga disebut orang lain dengan oh anak baik-baik juga. Tetapi kalau kita bergaul dengan anak-anak yang akhlaknya buruk, orang lain akan memandang kita juga buruk. Nah disitulah ketika saya mengalami keterpurukan seperti itu, teman-teman saya membantunya itu dengan cara suka telepon atau mencari saya ketika saya kelihatan nggak nongol gitu loh. Kan memang usia-usia seperti itu kan usia berkelompok. Jadi sering yang namanya kumpul-kumpul. Ya. Kalau anak-anak sekarang bilangnya nongkrong gitu ya. Sering nongkrong-nongkrong walaupun memang konotasinya ke negatif, tetapi saat itu juga saya itu membantu teman-teman kumpul kalau ketemuan itu mereka kan punya grup band gitu ya, jadi mereka suka kita kumpul nyanyi dan senang-senang aja gitu. Nah disinilah mereka membantu saya, memberi dukungan kepada saya untuk sejenak melupakan kesedihan saya ketika saya kehilangan figur seorang ayah. Jadi teman-teman sekalian yang saat ini masih memiliki ayah dan ibu lengkap harus benar-benar sayang dan patuh pada mereka. Oh saya diomelin terus nih. Memang saat itu saya berpikir kalau saya salah saya diomelin. Wah pokoknya paling menderita, kesel. Kok teman-teman yang lain kesalahan seperti ini nggak ada yang diomelin tuh. Ternyata omelan tersebut sangat kita rindukan ketika mereka sudah dipanggil oleh Ilahi. Ya itu. Jadi ingin saya akhirnya, aduh ternyata diomelin enak juga ya, lebih baik diomelin daripada nggak pernah ketemu sama sekali. Nah seperti itu. Nah teman-teman di sini jadi yang tadinya membuat saya senang gitu ya, membantu sampai akhirnya saya bisa melanjutkan hidup saya menjadi manusia normal lagi. Tadi sempat sering sedih, seringnya ke kuburan. Kalau dicari kemana adanya di kuburan gitu kan. Mau maghrib lagi nggak peduli saya, nggak ada takutnya saya sama setan gitu ya. Padahal kuburannya termasuk kuburan yang serem. Kalau sekarang kuburan nggak ada yang serem, malah pada bikin rumah makan di tengah kuburan kan. Kalau dulu kan serem juga, pohonnya besar-besar rindang, sekarang kan enggak. Nah disitulah ya oke Mbak Devi. Karai, kan bangkitnya itu kan dari support system. Kalau dari diri Kak Rainya sendiri gimana sih? Kok akhirnya bisa bangkit lagi gitu? Bahkan menjadi keren seperti sekarang. Ketika saya mengalami kesedihan yang mendalam seperti itu, saya ingat selalu, saya harus tetap hidup. Hidup ini nggak hanya sampai hari ini, karena hidup ini harus bergulir ke depannya. Saya pengen dong berumur 60 tahun, 70 tahun gitu kan. Nah kalau saya terpuruk seperti ini, hidup saya bisa sebentaran gitu. Yang ada saya bisa gila gitu ya. Yang ada bisa gila dan saya tidak bisa melanjutkan hidup, saya tidak bisa menggapai cita-cita. Lantas saya di situ saya selesaikan S1 saya, lantas saya kuliah ngajar jadi guru. Saya udah usia 22 tahun saya sudah jadi guru. Tetapi juga saya di situ juga saya bergaul lagi dengan teman-teman yang lain. Di teman-teman yang lain ini saya ikut organisasi internasional namanya Rotary Club. Kebetulan saya juga bekerja di organisasi internasional untuk orang dewasanya namanya Rotary Club. Jadi Rotary Club ini adalah organisasi non pemerintah dan non politik serta non agama ya. Jadi tidak terpaut dengan politik agama apapun, yang bergerak di bidang kemanusiaan. Nah, saya bekerja di sana dan saya saat itu diangkat menjadi Presiden Rotary Club Jakarta Sentral. Yang pertama, saya jadi presidennya itu tahun 2004 atau 2012 sampai 2006 gitu. Dan bergerak kegiatan saya itu bergerak fokus di bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba dan HIV/AIDS gitu. Nah, di sini teman-teman saya ini di Rotary Club ini adik-adik ada teman-teman yang lain bisa ikut join. Kalau usia SMP itu namanya Interact Club. Ini juga internasional, seluruh dunia ada. Dari berbagai macam negara itu selalu ada. Interact paling rendah ya usia remaja. Rotary usia SMA sampai dengan kuliah.
Kalau Rotary untuk para orang dewasa, untuk pengusaha biasanya. Oh. Para pengusaha ini berkumpul. Jadi para pengusaha ini berkumpul untuk mengadakan charity ya, penggalangan dana kalau misalkan ada kesusahan atau musibah di negara kita. Nah ini 1 tahun sekali itu mengadakan pertemuan konferensi. Nah inilah uniknya kalau konferensi seperti ini. Nah dari berbagai daerah kita kumpul, bahkan dari seluruh dunia kita kumpul dalam satu hotel yang sama. Wah itu seru banget. Ya dari berbagai latar belakang budaya, pengetahuan, pengalaman kita kumpul. Nah itu biasanya teman-teman Rotrek itu karena usianya masih belia ya, muda ya, punya semangat yang tinggi dan membutuhkan pengakuan dari identitas dirinya. Kalau dia yang sudah sering keliling dunia dalam pertemuan-pertemuan itu selalu menempelkan pin di bajunya. Ini dari negara mana dia udah pernah datang. Nah itu main banyak-banyakan pin. Nah iya jadi kalau yang udah datang tuh pakai jas isinya pin semua. Wah itu hebat banget tuh, semua negara dia udah datengin gitu loh. Itu kalau ingat kayak gitu saya gini, gue belum dapat apa-apa baru di Indonesia doang gitu ya. Tapi pengalaman seperti itu nggak pernah ada lagi ketika saya sudah berumah tangga seperti ini ya. Jadi carilah pengalaman saat ini oleh teman-teman yang baik, yang positif ketika usia kalian sebelum menikah. Karena begitu udah menikah, udah ribet gitu. Oke, keren banget ya. Berarti sebenarnya Kare ini juga sudah memiliki dasar gitu ya, yang sangat kuat ya, yaitu bahwa sesungguhnya pengen hidup ini bisa bermanfaat buat banyak orang, sehingga itu bisa menjadi dasar untuk Kak Rey ini bangkit ya dari hal-hal yang membuat dirinya terpuruk. Salah satunya adalah dengan meninggalnya ayah ya Kak Rey ya. Iya betul. Nah itu yang paling sangat terpuruk sekali ya. Dan pernah juga Kak Rey juga kan sakit ya. Nah itu gimana tuh untuk pulih kembali gitu, kemudian bisa bahkan melanjutkan kuliah, menyelesaikan kuliah, dan kemudian juga bahkan berkiprah lebih banyak lagi ya di dunia sosial. Dan juga katanya sampai naik gunung gitu hampir setiap minggu. Tuh gimana ceritanya sih Kak Rai? Ketika saya sakit, itu sebenarnya apa sih ya? Penurunan aja sih, seperti penurunan aja. Nah itu bagaimana saya harus memulihkan diri saya dari sakitnya saya, yaitu dengan cara berobat, lalu bertemu dengan orang-orang yang bisa membantu penyembuhan sakit saya, ya kan? Nah disitulah saya akhirnya bisa sembuh, dan karena saya senangnya hobinya jalan-jalan, gitu ya, kalau sih saya jalan-jalan terus sama teman-teman gitu. Oh keren. Kemana aja gitu, karena memang belum terikat dengan menikah ya. Kalau sudah menikah itu yang repot. Kan memang usia dewasa awal itu banyak membutuhkan yang namanya rekreasi. Karena udah punya duit kan, itu mau diapain, udah kerja gitu kan, mau beli rumah mahalan belum cukup gitu ya. Akhirnya jalan-jalan, kerjaannya jalan-jalan sana sini, dan saya paling agak lebih suka gitu ya naik gunung, karena dengan naik gunung itu memang capek, kita capek mendakinya, tetapi ketika sudah di atas puncak sana, melihat pemandangan yang ada di atas sana, kita tuh manusia yang sangat kecil. Ya nggak ada apa-apanya dari dunia yang begitu luas dan besar ini. Dan itu disitulah saya takjub melihat keagungan dan keajaiban yang sudah Tuhan berikan untuk alam semesta. Itu indah banget, Mbak. Apalagi kalau malam gitu ya, nggak ada polusi suara, nggak ada polusi udara, itu gemerlap bintang itu terlihat sangat jelas sekali. Kalau di Jakarta kita saat ini hampir tidak bisa melihat gemerlap bintang. Nggak bisa. Padahal bintang itu jutaan. Sementara di Jakarta paling hanya satu yang kelihatan terang banget gitu. Sisanya hampir nggak terlihat karena sudah ada polusi udara. Kalau di gunung kita duduk, kita celentang gitu ya, tiduran di tanah aja ngelihat ngelihat langit, sangatlah indah sekali. Bintang-bintang gemerlapan, bahkan kita bisa menghitung. Kadang-kadang kalau beruntung kita bisa melihat bintang jatuh.
Kalau udah lihat bintang jatuh langsung doa Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang akan kita inginkan? Kan konon katanya kalau kita melihat bintang jatuh, apabila yang kita doakan itu akan menjadi diijabah ya, akan dikabulkan. Oh, kalau di atas gunung kita tungguin itu bintang jatuh, berdoa langsung, teman-teman baca doa. Lihat lagi, berdoa lagi gitu. Wow, menarik banget nih. Mungkin ada Mbak Devi atau Mbak Ninik sebelum aku berondong lagi nih dengan beberapa pertanyaan lainnya. Aku ya pengen nanya nih. Jadi makin kepo gitu loh, Mbak Ninik. Makin kepo bener gitu. Boleh nanya ya, Kak Ray ya? Boleh. Seru banget ya perjalanannya ya. Cuman aku jadi mikir gini, gimana ya ngejaga semangat tuh ya, ngejaga semangatnya Kak Ray sehingga akhirnya tetap meyakini, istilahnya gini loh, ketika orang terpuruk itu kan kadang-kadang akhirnya males ngapa-ngapain ya. Ketika ada kejadian apa itu males ngapa-ngapain. Nah ini gimana Kak Ray itu tetap menjaga semangat untuk tetap gue nggak bisa begini terus. Terus ketika bangkit, ada kalanya kan akhirnya terpuruk lagi gitu loh. Nggak selalu kan stabil atau tinggi terus gitu kan. Gimana tuh Kak Ray? Itu kan makanya tergantung dengan mood atau emosi dari diri kita ya. Nah, ketika saya sedang terpuruk, itu membutuhkan memang waktu untuk bangkit, itu butuh waktu. Kadang-kadang kita jadi bengong, mikir, aduh ngapain ya, gimana ya caranya ya. Kita harus berpikir tetap itu. Tapi tetap juga kita harus menyerahkan semuanya kepada Allah, kepada Tuhan. Karena saya manusia beragama. Sholatlah, dan sholatlah. Berdoa. Mau urusannya bagaimana, doa aja dulu. Mau usaha bagaimana, belum bisa, masih buntu, doa aja dulu. Nanti lalu selanjutnya biarkan tangan Tuhan yang bekerja. Nah biasanya di situ nanti akan ada petunjuk setelah saya berdoa, menyerahkan semua, ya Allah ya Tuhanku, masalah saya kayak gini, saya nggak tahu saya harus ngapain, saya nggak tahu lagi saya harus bagaimana. Ya udah biarin aja. Saya biarin, saya ikuti petunjukmu ya Tuhan gitu misalkan ya. Nah itu biasanya nanti celing, tahu-tahu ada tuh di pikiran, oh begini aja. Nah itu kita langsung jalanin, itu namanya ilham itu, jangan disia-siakan. Kalau kita sia-siakan nggak akan ada lagi tuh ilham berikutnya. Langsung ilham Ramadan bukan? itu muridku. Nah itu langsung kita action. Itu suka curhat nggak sih sama orang gitu, atau butuh teman curhat nggak, atau nulis atau apa gitu, olahraga atau melukis atau apa gitu? Saya bukan tipe orang olahraga ya. Makanya gemuk badannya. Menulis tipe olahraga tapi naik gunung loh, keren banget kan? Iya tuh makanya. Nggak terlalu ya. Saya sukanya gini, ketika saya ingin sesuatu, saya harus mendapatkan. Nah itu apa sih obsesi yang kebangetan sebenarnya ya. Dibilang nggak boleh, misalkan sama suami nggak boleh, saya harus tetap jalan. Urusan belakangan, mau diomelin dia mau enggak, orang saya bener. Gitu kan. Nah, itu dari saya kuliah seperti itu. Dan saya kecil juga seperti itu. Ibu saya misalkan ngomel, marah gitu ya. Terus saya kan dalam hati berpikir, saya tidak melakukan hal yang salah. Hanya saja beliau orang tua saya hanya membutuhkan waktu untuk menerima hasilnya. Jadi saya tetap sekolah. Misalkan saya dulu keinginan sekali begitu lulus S1 saya harus S2. Nah saat itu bapak saya udah nggak ada, ibu saya bilang duit dari mana langsung S2. Kan saya udah kerja gitu kan, saya jawabnya gitu. Kalau langsung S2 gimana jodoh kamu? Emang kamu nggak mau nikah apa? Gitu kan. Saat itu saya lulus usia 23 tahun. Saya mikir, oh iya ntar kalau langsung S2 duitnya nggak bisa buat jalan-jalan gitu kan, kita berpikir seperti itu. Nah, mikir lagi. Tapi begitu saya sudah rumah tangga, bahkan saya punya anak yang kedua masih usia balita, keinginan saya untuk S2 langsung muncul lagi. Itu nggak pakai mikir, nggak pakai ngobrol lagi sama suami saya langsung daftar, langsung bayar. Daftar, bayar, beli formulir ya. Terus tes juga saya nggak bilang sama suami saya, oh tes aja dulu, ntar diterima baru saya bilang gitu. Nah itulah kalau keinginan saya sudah menggebu-gebu seperti itu. Nah dalam hal seperti ini saya harus bertanggung jawab dan saya harus menyelesaikan keputusan yang sudah saya ambil. Dari kecil Kak Ray kayak gitu? Iya, kalau udah punya keinginan
harus gitu. Tapi ya kalau misalkan masih bisa ditoleransi, nanti dulu ternyata saya tidak mampu, ya bisa melemah. Tetapi kalau menurut saya mampu, saya bisa, saya harus dapatkan gitu. Ada tolak ukurnya juga. Kalau misalnya waktu masih masa kecil nih, harus punya anak ya Kak Raya? Iya, S2 saya sudah punya anak. Menarik ini Kak Lucy ya. Ini semangat buat teman-teman yang ada di sini juga nih gitu. Karena nggak gampang loh kuliah S2 sambil punya anak gitu. Itu tuh aku ngalamin juga soalnya waktu itu. Aku gimana caranya kita bisa jaga waktu, anak-anak harus minum susu, kita harus meladeni suami, kemudian juga kita harus mengerjakan tugas gitu ya. Nah, mungkin kita bisa belajar dari Kare ini semangatnya gitu. Tuh ya hal yang luar biasa. Karena yang namanya, apalagi nih Kare anaknya baru melahirkan waktu itu ya? Atau iya, waktu anak saya 1 tahun kayaknya saya ngambil S2. Berarti kan 1 tahun anak yang memang perlu perhatian sangat besar dari Kak Rai gitu ya. Nah, gimana tuh cara Kak Rai ini mungkin juga nanti bisa melihat bahwa belajar itu tuh memang itu kan butuh konsentrasi tuh Kak Rai. S2 itu kan nggak hal yang mudah tuh, tugasnya banyak, baca bukunya juga harus banyak, harus presentasi, bikin papernya gitu kan, harus baca bukunya, belum lagi ngurus waktunya anak, belum lagi katanya waktu belajar belum berapa. Iya, saat itu saya kuliah malam, jalan saya sekitar jam 5 sore. Kebetulan di rumah ada pengasuh untuk anak-anak saya. Nah, di situ saya menyempatkan diri untuk tetap kuliah dan pulang sekitar jam 10 malam. Nah, saya mengerjakan tugas-tugasnya di sela-sela waktu jam mengajar saya. Misalkan saya ngajar, sudah selesai kelas saya kerjakan tugas untuk presentasi atau apa, mencari literasi untuk materi-materi juga, kan sekarang tidak harus ke perpustakaan. Semua juga disediakan secara online, seperti itu. Jadi bagaimana saya bisa memanage waktu aja. Itu yang intinya adalah manajemen waktu yang sangat dibutuhkan ya karena ya, terus daya juang juga yang perlu karena apa? Karena nggak mudah loh gitu. Sambil karena di situ posisinya ada beberapa itu tuh posisi tuh, satu sebagai ibu di situ, sebagai istri juga, sebagai mahasiswa S2, sebagai guru. Nah, empat figur ini juga harus punya tugasnya masing-masing gitu ya. Nah, ternyata memang sungguh luar biasa manajemen waktunya Kak Ara yang saya tuh bangun jam 2:15 setiap hari. Jam 2:15 saya udah bangun. Itu saya langsung potong-potong sayur sebelum berangkat sekolah tuh ya. Potong-potong sayur, semuanya rapi dimasak semua. Itu jam 2:15. Padahal pulang kuliah saat itu saya jam 10 malam. Jadi waktu tidur saya sangat sedikit. Dan memang kebanyakan tidur juga nggak bagus ya untuk perkembangan otak. Kekurangan tidur juga nggak bagus. Dan saya mengimbanginnya ketika misalkan siang ada selain ngajar, saya mengerjakan tugas, masih ada waktu misalkan menjelang azan zuhur. Setengah jam aja saya tidur sebentar gitu loh. Yang pules. Karena memang kalau tidur setengah jam aja, kalau yang benar-benar lelap itu cukup untuk memulihkan energi kita yang udah terbuang. Gitu. Saya jadi menyempatkannya di situ. Azan zuhur, sholat, saya sebentar lah sudah tiduran, nunggu waktu jam 1 ngajar lagi. Nah itu kesempatannya cuma di situ aja. Quality time-nya ya. Iya. Menebus kekurangan tidur. Benar banget. Nah kan aku lihat di sini ada yang kelas 7, 78, 77 nih. Kalian tuh di sini masih figurnya kan masih anak, masih siswa. Jadi itu belum banyak gitu sehingga belajar disiplin waktu dari sekarang supaya apa nanti ketika kalian sudah mulai harus bisa ngatur demikian banyaknya figur-figur yang akan kalian emban di sini ya kan. Ini udah mulai terbiasa tuh dari seperti sekarang 4 loh. 4
itu yang harus dijalani. Anaknya 4 ya. Sidang tesis saya itu saya sedang mengandung 2 bulan. Anak yang ketiga. Nah, saya mau mengerjakan tesis itu sampai detik-detik terakhir itu saat itu lagi pusing-pusingnya ya, mabok ya. Nah, terus pas sidang itu dosennya dapet nih yang serem-serem lagi gitu ya. Aduh, gimana coba nih. Tapi pembimbing saya itu ngasih kode ke dosen-dosen yang disebut killer ini. Dia jangan susah-susah, dia lagi hamil, susah loh gitu. Alhamdulillah begitu dibilang seperti itu oleh dosen pembimbing saya, dosen-dosen yang tadinya mau penguji saya langsung bilang, oh ya udah selesai, silakan keluar. Jadi nggak pakai berumit-rumit jawabannya. Iya. Kan ini ya bahwa anak itu adalah rezeki ya, itu rezeki. Betul, memudahkan ya. Padahal tadinya udah waduh pertanyaan apa gitu. Sebenarnya kuasain sih, memang sempat jawab beberapa pertanyaan gitu ya, tapi nggak yang sampai mencecer. Cuman diam. Enggak. Sembuh ya Kak Lucy ya. Mungkin Kak Lucy mau ada yang mau ditanyain Kak Lucy? Nah, Kak Rai, kalau misalkan Kak Rai cerita nih, pokoknya kalau Kak Rai itu punya keinginan, itu harus tercapai. Nah, waktu di usia remaja, di usia SMP atau SD ya, atau SMA, pernah nggak sih punya suatu keinginan yang nggak tercapai? Terus gimana tuh perasaannya? Apakah down, terus menyerah, atau menerima, atau gimana tuh untuk bisa make up your feeling gitu? Oh pernah, usia SMP kelas 3, itu saya pengennya tuh nggak masuk SMA. Dulu itu masih ada yang namanya sekolah perawat kesehatan, itu setara dengan SMA ya, SPK. Itu adanya di rumah sakit. Saya kepengen banget jadi perawat, pengen banget tinggal di asrama terutama, pengen mandiri lah gitu ceritanya. Ternyata kemampuan saya nggak ke situ. Teslah saya di Fatmawati, rumah sakit Fatmawati zaman dulu tuh serem banget, pohonnya gede-gede gitu ya. Itu jalan sendiri, daftar ke sana sendiri? Diantar bapak, diantar orang tua. Nah itu dites di sana, ternyata saya nggak lulus. Saya gini, saya perasaan bisa kok jawab semua soalnya, saya pinter kok gitu. Saya buka lagi, kenapa saya nggak lulus gitu? Ternyata di situ ada beberapa faktor X yang lainnya lah, sehingga saya tidak lulus. Nah disitulah saya sedih, ya nggak dapet, berarti saya nggak bisa dong menggapai cita-cita saya gitu. Sedih tuh, sempat sedih. Nah ternyata saya masuklah SMA negeri, dapat. Di semester awal itu adaptasi ya, karena saya nggak dapat negeri, saya masih sedih. Akhirnya nilai saya jelek. Nah, dengan nilai saya jelek itu saya berpikir, ya kalau nggak ada jelek ini, saya nggak bisa nih masuk ke PMDK. PMDK tuh kalau sekarang jalur undangan ya, SMA. Wah nggak bisa, ya udahlah, udah gagal lah. Ya udah gimana nanti aja lah, yang penting saya nanti pengen sekolah, kuliahnya negeri juga. Alhamdulillah kecapaian. Jadi sesuatu yang saya suka impikan itu suka saya sebut dalam hati, dan alhamdulillah semuanya yang saya sebut suka tercapai. Contoh, sekarang saya pindah ke SMP 172 nih ya. Saya sering tuh lewat di SMP 172. Kebetulan SMP 172 itu saya dulu murid di sana. Saya alumni tahun 95. Kalau saya lewat, saya suka bilang begini kepada anak-anak saya. Dek, ntar Bunda pindah ke situ tuh. Ntar ya, ntar kapan-kapan Bunda ngajarin di situ, deket kita. Itu selalu saya ucapin. Dan ternyata malaikat mengaminkannya. Alhamdulillah dengan berbagai kemudahan, tiba-tiba saya dipindahkan ke SMP 172. Jadi kalau kita punya keinginan yang baik, ucapkanlah. Siapa tahu saat itu malaikat lagi lewat, ada di dekat kita dan mengaminkan. Jadi langsung dijabah sama Allah walaupun dengan proses waktu. Gitu, nggak bisa langsung dikasih gitu ya. Bisa jadi resep nih buat teman-teman adik-adik yang hadir hari ini ya. Kalau misalnya kalian pengen masuk ke SMA yang diinginkan, sering-sering lewat di depan sekolahnya, SMA-nya di sini nih. Terus yang pengen kuliahnya di mana nih? Di UI atau di ITB, sering-sering lewat depan situ bilang, nanti saya kuliah di sini nih, gitu ya Kak Raya? Iya benar, itu juga sebagai bentuk dari dalam diri kan, penyemangat. Afirmasi ya, afirmasi ya. Betul, afirmasi dari dalam diri kita. Nah Kak Rai, kan itu tadi kalau misalnya nggak tercapai gitu ya, terus Kak Rai kan
nggak sedih tuh ya, maksudnya ya ada sedihnya, kecewa. Terus gimana tuh caranya bisa men-switch gitu pikirannya untuk ya udah kalau misalnya nggak diterima, aku masuk negeri nih gitu kan ya. Maksudnya untuk beralih dari sekolah yang pengen dituju terus akhirnya beralih ke tempat yang lain. Itu gimana tuh Kak Rai? Ya, sekarang memang kan sudah ketentuan takdir ya, karena Oke. dari kecil Jadi menerima ya, berkenan bahwa apa yang kalau kita nggak capai itu memang sudah ketentuan tidak yang terbaik buat kita gitu ya, Kak Rai. Betul. Nah benar, ternyata begitu saya tidak masuk SPK, itu ada untungnya juga. Ketika saya SMA kelas 3, teman saya yang lulus di SPK. SPK itu sholat perawat itu ya, dia kelas 3 juga. Dan ternyata saat itulah ada regulasi kebijakan dari pemerintah bahwa SPK ditutup. Wow. Nah, ternyata kan di situ. Nah, teman saya tetap dia harus kuliah, walaupun dia udah kuliah sekolah kejuruan. Dan itu nggak laku ijazahnya kalau dia tidak kuliah. Tidak melanjutkan kuliah ke jenjang berikutnya. Iya, nah, berarti kan ada jawaban di situ, ada rahasia Allah yang bisa kita ambil. Ternyata ada jalan saat itu SPK itu ditutup, dikasih tahunya saya 3 tahun sebelumnya gitu. Nah, terus Kak Rai, kan kalau ini tentang kuliah nih, tentang pendidikan. Pernah nggak Kak Rai jatuh cinta gitu ya, terus nggak kesampaian gitu, gimana? Ya pernah lah. Itu patah hati nggak? Atau pernah diputus pacar mungkin? Terus kalau patah hati, move on ya. Sekarang dibilang anak-anak sekarang move on. Pasti pernah lah. Cuman mau gimana lagi, memang nggak jodoh, ya udah biarin aja. Oke. Jadi aku menangkap sesuatu yang sangat luar biasa nih dari Kak Rai. Menurut saya itulah sebuah keimanan. Itu adalah wujud dari keimanan kita kepada Allah ya. Iya, betul. Apapun yang kita cita-citakan, apapun yang kita impikan, apapun yang kita harapkan, dan apapun yang kita usahakan, ketika kita sudah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai itu, namun tidak terwujud, artinya itu adalah ketentuan dari Allah yang terbaik. Betul. Nah, sepertinya ini nih landasan dari Kak Re yang bikin Kak Re itu benar-benar bisa konsisten ya, bisa stabil untuk terus move on, untuk terus jalan dan bergerak maju, gitu ya Kak Re ya? Benar. Dan kalau ada kesempatan jangan disia-siakan. Jadi beberapa saat yang lalu ada yang menawarkan saya jadi pembicara dong podcast gitu. Iya. Begitu ada kesempatan seperti itu saya mikir, nggak berani depan kamera. Nanti maaf ya, nanti gue tenar, gue bingung gimana kalau gue tenar gitu kan. Terus teman saya bilang, udah coba aja dulu gitu kan. Oh bener nih ya, coba ya. Nah, grogi sih awal-awalnya 5 menit pertama tuh. Tapi begitu saya sudah menguasai tempat, tidak grogi lagi gitu ya. Dan malah ketagihan. Nah, ditawarkanlah saya jadi dong pemateri tetap gitu ya. Jadi pemateri tetap, dan itu adalah lembaga pemerintah ya. Nah, di sini saya langsung tertarik. Oh iya, kenapa enggak ya? Gitu. Saya juga punya materi-materi yang pengen saya expose untuk orang banyak gitu. Nah, akhirnya begitu ditawarkan seperti itu, saya langsung nerima. Dan bahkan saya diminta untuk mencari teman-teman guru yang lain untuk isi materi di link mereka, di YouTube mereka, di channel YouTube mereka. Wah, jadi nggak usah disia-siakan. Teman-teman nih, satu lagi nih kiat suksesnya dari Kak Rai. Kalau ada peluang, langsung ambil. Bisa atau nggak bisa, pokoknya langsung belakangan. Ambil, dan kemudian beranilah gitu ya. Iya, benar, berani. Beranilah, nekatlah gitu ya, dengan segala kemampuan yang ada, pasti Allah akan membimbing kita ya. Pasti Allah akan keren. Yang penting itu tujuannya untuk kebaikan ya Kak Rai ya. Benar, selagi kita berada dalam koridor kebaikan, pasti ada bimbingan. Nggak mungkin tangan Tuhan itu nggak mungkin melepas kita begitu aja selagi kita masih ingat berdoa kepada Dia. Nah, itu ketika ada kesempatan seperti itu, langsung aja, nggak usah mikir panjang-panjang. Iya, gitu. Jawab aja langsung. Rai, mau, udah. Kita mikir gimana caranya, ntar aja belakangan kita pikirin caranya gimana.
Nah, Karai, ini ada pertanyaan nih, Karai. Ah, Gimana caranya sukses gitu ya belajar di pandemi seperti ini? Sementara aku itu hanya punya handphone satu dan itu digunakan oleh orang tua saya. Dan bahkan kuota saya itu juga tidak memenuhi untuk bisa sering-sering mengikuti Zoom atau mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh. Gimana nih Kak Rai? Ada nasihat atau tips atau strategi? Oke. Strateginya gini, kan handphone orang tua dibawa juga kerja, misalkan dibawa kerja tidak 24 jam. Kamu bisa mempergunakan handphone tersebut ketika beliau sudah kembali pulang ke rumah dan langsung mengerjakan tugas-tugasnya. Atau tidak, sekalian cari teman terdekat yang satu sekolah, yang sama level kelasnya, dan disitulah kamu bisa bergabung belajar bersama. Tapi tetap dengan protokol kesehatan. Nah, lalu juga di sekolah-sekolah juga disediakan sarana untuk para siswa yang memiliki masalah seperti ini untuk belajar secara luring. Artinya belajar tatap muka di sekolah. Tapi memang kuotanya terbatas. Sekolah negeri dimanapun pasti ada. Nah, dengan kuota terbatas seperti ini, kesempatan langsung diambil dan jangan disia-siakan. Begitu kalian luring, jangan sampai kamu bolos-bolos terus. Nah, Karai, tapi kalau nggak ada teman yang mau, yang bersedia untuk kita datang belajar bareng tuh gimana dong, Karai? Kalau kita ada teman yang nggak bersedia? Tidak ada teman yang bersedia untuk kita datang gitu ya ke rumahnya belajar bareng kayak gitu. Iya. Terus sementara di sekolah juga jauh gitu ke sekolah, itu gimana Karai? Ya menunggu orang tua sampai pulang berarti, sampai handphonenya ada. Dan langsung dikerjakan. Kalau ada tugas-tugas langsung dikerjakan. Seandainya kuota belajarnya minim, itu kan biasanya anak-anak tuh mendapatkan KJP ya, KJP. Nah itu pergunakan uang itu untuk membeli kuota. Tapi herannya banyak anak sekarang itu ketika buat main game ada kuota, tapi untuk belajar tidak ada kuota. Nah itu gimana tuh? Beli voucher game aja bisa dia ke Alfa. Beli voucher game yang 25.000, 10.000 bisa. Tapi kan buat belajar nggak ada. Berarti semuanya itu tergantung dari niatnya ya, tergantung dari seberapa sih tujuan dia kuat untuk meraih impian di sekolah gitu ya, Sarah ya. Kalau dia memiliki suatu tujuan yang sangat kuat, yang sangat jelas untuk berhasil di sekolah, pasti ada aja caranya dan jalannya ya Kak Raya. Betul, betul. Ada niat, maka ada jalan. Ya. Udah janjinya Tuhan seperti itu. Yes. Nah, Bunda Devi sama Bunda Ninik sebentar nih Kak Raya. Bunda Ninik sama Bunda Devi ingat nggak dulu kita di Bangkit Ala Aku ini ada seorang pemenang dari challenge-nya kita, yaitu nama Mawar. Nah, aku sampai merinding nih kita Mawar. Pernah ingat nggak kisahnya dia pada waktu dia mengikuti challenge-nya kita, bahwa dia harus mengasuh anak ya sebagai pekerjaan hari-hari itu dia mengasuh anak dan kemudian membantu menjaga toko ya. Dan kemudian dia ingin masuk sebuah perguruan tinggi yang dia harapkan untuk dapat beasiswa tapi nggak berhasil gitu ya kalau nggak salah ya. Saya sebenarnya kepengen nih panggil Mawar, cuman kayaknya hari ini siang hari ini dia nggak hadir ya di sini. Nah, tapi berita baiknya saat ini beliau sedang belajar di sebuah perguruan tinggi swasta ya di desain grafis atau animasi kalau nggak salah. Keren ya? Keren luar biasa sekali. Semangatnya ya. Semangatnya. Jadi dia pantang semangatnya selalu ada. Yes. Dan kalau nggak salah itu beasiswa loh, Bunda Nini. Hebat. Artinya dia tidak patah semangat ya, walaupun tidak dapat di perguruan tinggi yang dia harapkan untuk mendapatkan beasiswa, dia tetap cari kemanapun perguruan tinggi yang bisa memberikan dia beasiswa. Dan dia itu luar biasa sekali. Jadi dia itu selain mengasuh anak,
menjaga toko, dia juga berjualan online. Jadi gadgetnya itu dia gunakan untuk berjualan online busana-busana muslimah. Dan kemudian dia itu tidak malas untuk mengikuti berbagai challenge yang ada baik di kampusnya maupun di media sosial manapun untuk bisa mendapatkan pelajarannya dan hadiah-hadiahnya yang memang sudah disediakan. Wah, gimana tuh Bunda Ninik? Mau dong komennya nih, kesannya. Bangga nggak nih Bunda Devi juga? Keren banget ya. Mawar itu memang ceritanya waktu itu keren banget. Dan kalau tadi relate-nya dengan ceritanya Kak Ray ini, aku ngerasa gini, ketika Kak Ray tadi punya impian mau sekolah di SPK ya gitu ya Kak Ray ya. Iya. Ternyata nggak istilahnya kalau bahasa nggak tercapai ke sana. Tapi untuk cerita Ray kan juga ceritanya Mawar juga hampir sama kan. Dia punya keinginan tapi bukan berarti itu tujuan akhir dia. Semangatnya dia itu untuk tetap melenting, itu yang keren banget. Sampai akhirnya saat ini dia bisa kuliah sesuai dengan keinginannya dia, walaupun mungkin tidak di perguruan tinggi negeri sesuai keinginan dia, tapi paling tidak semangatnya itu. Dan itulah yang menurut saya ketika kita kehilangan semangat, aduh kayaknya mungkin hidup berakhir ya kalau kita udah nggak punya semangat. Tapi menjaga semangat itu yang luar biasa loh. Makanya cerita dari Kak Ray, kemudian cerita dari teman-teman di Bangkit Ala Aku, itu tuh sebenarnya jadi suntikan semangat juga untuk saya gitu. Mereka tetap semangat, itu menjaga semangat itu luar biasa. Itu benar banget tuh Bunda Lucy. Iya keren ya. Gimana Mbak Devi, Bunda Devi? Dengar ceritanya Mawar nih. Menurut aku gini ya, Mawar tuh memang luar biasa, memang semangatnya, kemudian daya juangnya. Yang sekarang ini kan pekerjaan dia jualan online, bajunya juga bagus-bagus, aku lihat ya. Terus dia tuh punya bakat sebetulnya dalam menulis juga. Aku lihat tuh karya-karyanya bagus. Ketika dia tuh punya dakwah, aku lihat tuh punya dakwah untuk mengajak orang melakukan hal-hal kebaikan. Seorang Mawar yang aku lihat sih sebetulnya dia belum terlalu besar ya seusia kita, tetapi dia punya pola pikir yang sudah besar. Iya. Nah, ketika aku analisis lagi tuh ya antara yang hubungannya nih antara Mawar kemudian juga dengan Kak Ray gitu. Tadi bilang sama pengalaman teman-teman yang lain bahwa afirmasi gitu, bahwa cita-cita yang sudah kita pancangkan di dalam hati nih, oke, aku mau jadi seorang, katakan tadi mau jadi seorang mahasiswa seperti yang Mawar bilang. Ini dia waktu itu pernah cerita, aku mau jadi mahasiswa di perguruan UIN, ya kan? Aku mau jadi mahasiswa di perguruan UIN, Syarif Hidayatullah dia sebut gitu. Nah itu selalu di dalam hatinya tuh dia pancangkan, aku ingin menjadi mahasiswa gitu. Sama sekarang juga tadi tuh mau sekolah di sini sampai datang ke sekolahnya ditunjuk gitu. Nah itu adalah future facing. Benar nggak sih kalau sih? Yes. Yang memframe aku, masa depanku adalah ini, gitu. Itu sebuah afirmasi positif yang udah dia tanam di dalam alam bawah sadarnya, sehingga saat alam bawah sadar itu kan seperti yang gunung es ya, di bawah di atas yang lihat di atas dataran itu kelihatannya cuma segini, tetapi yang di bawah datarannya itu segini tuh, ya kan? Nah, alam bawah sadar itulah yang mencatat keinginan kita menjadi sebuah doa, ya kan? Menjadi sebuah doa, sehingga kekuatan-kekuatan yang ada di dalam diri menjadi terrealisasi di masa depan, dan menjadilah Kak Ray yang sekarang dan Mawar yang sekarang. Benar nggak sih kalau benar. Yes. Nah, Bunda Devi, Bunda Ninik, Kak Ray, ini saat ini di siang hari ini keinginan, ya, cita-cita yang memang sudah kita pancangkan sebesar di masa yang depan nih, buat teman-teman nih yang masih sekolah, yuk dicatat aja keinginan-keinginan masa yang akan datang kamu dari sekarang. Mau tulis misalnya di buku, aku mau jadi dokter,
nanti di apa namanya di dinding gitu ya, di dinding kamar aku mau jadi dokter. Nah, sebelum jadi dokter kan harus ada dong ya kan apa sih target-target yang akan kamu buat ya kan, prosesnya bagaimana. Itu kamu tulis benar-benar real, kamu tulis langkah demi langkahnya sehingga itu akan terekam tuh di alam bawah sadar, sehingga bagaimana kekuatan yang ada di dalam diri kita akan keluar gitu ya, keluar sehingga menjadi sebuah kekuatan, sehingga di masa yang akan datang itu menjadi terrealisasi seperti Kak Rey yang sekarang adanya gitu ya Kak Rey ya. Betul. Iya. Bahkan ada salah satu suku di Indonesia ya, Madura. Itu di rumahnya itu setiap orang Madura pasti punya foto Ka'bah. Dia pengen pergi haji. Makanya orang Madura dia pentingin juga pergi haji. Karena apa? Sudah mencanangkan saya harus pergi haji, saya harus pergi haji. Walaupun dia pola hidupnya sederhana, dia utamakan pergi haji. Nah, ini bisa seperti itu dalam kehidupan kita sebenarnya. Nah, Kak Rai, Bunda Devi dan Bunda Nini, siang hari ini ada salah satu conference juga dari Bangkitala Aku yang di bulan Februari, yaitu Ratih Sundari, dan ternyata beliau ini hadir loh di acara kita. Nah, Ratih ini, beliau ini sekarang itu menjadi seorang librarian di sebuah sekolah yang luar biasa keren. Kita pengen ngobrol-ngobrol nih sama Ratih. Nah, halo Ratih. Halo Mbak Ratih. Hai. Aduh. Halo Ratih. Halo, kedengeran Mbak? Oke, Ratih, kamu kan ngikutin ya acara kita nih, program kita Bangkitala Aku. Boleh dong kamu kasih kesan pesan kamu gimana dong? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kesan-pesan yang Ratih itu sangat-sangat bermanfaat ya untuk diri Ratih pribadi. Karena kalau Ratih tipikal orang yang mengobserv orang lain gitu. Dan dari acaranya Bangkitala Aku ini kan aku jadi kayak, oh aku bisa belajar dari orang lain tanpa aku melaluinya terlebih dahulu. Jadi itu kan kayak shortcut-nya kita ya untuk belajar. Kayak gitu sih kalau aku bermanfaat banget. Apalagi untuk teman-teman yang SMP, SMA. Masya Allah, aku waktu SMP, SMA, aku nggak tahu apa-apa Mbak terkait self-development, so how to cope with the problems, itu achieve our dreams, itu aku nggak tahu apa-apa. Jadi just go with the flow gitu. Tapi pas aku gabung ini, sebenarnya aku kaget loh Mbak. Aku kaget banget, aku wah Masya Allah gitu, karena kan aku juga salah satu penggerak di bareng teman-teman remaja ya gitu. Ya. Ini ada teman SMP SMA luar biasa, aku apresiasi banget dan aku mau bilang makasih banget sebagai salah satu orang yang peduli dengan remaja. Makasih banget nih untuk kegiatan ini, keren Masya Allah. Sama-sama Ratih. Nah Ratih, apa sih efeknya pernah di dalam, mungkin kamu nggak ikut selalu ya acara Bangkitala Aku, tapi ada nggak sih satu sesi yang kamu sangat berkesan, terus efeknya buat kamu tuh apa gitu? Ada nggak efek yang kena gitu dari Bangkitala Aku ini? Ada salah satu kegiatan yang memang itu yang paling efek buat Ratih itu tentang unconscious mind Mbak. Jadi kan kalau misalkan selama ini Ratih sadar bahwa Ratih itu struggle dengan making decisions gitu, dengan membuat sebuah keputusan gitu, kind of like hard gitu. Tapi pas Ratih tahu ya kalau misalkan making decision itu ya ada fungsi otak iya gitu yang prekontrol ininya gitu ya. Terus di sisi lain juga Ratih sadar gitu loh bahwa oh unconscious mind itu terbentuk dari dulu sekali gitu. Jadi dari situlah Ratih coba memahami, oh gini loh trik untuk Ratih ngasih ke otak saat memilih keputusan. Yang buku dari Pak Iwan itu loh Mbak, Ratih udah selesai baca kan, Ratih dapat hadiah buku itu. Iya nih, Ratih kan salah satu yang dapat hadiah ya. Iya. Berarti bermanfaat Ratih ya. Unconscious apa? Ya itu sih pikiran alam bawah sadar. Subconscious mind. Subconscious mind.
Iya. Terima kasih. Koreksi. Unconscious mah nggak sadar ya. Aduh. Nah, Rati, sebagai kamu nih yang udah ngikutin Bangkit Ala Aku ya beberapa lama ini, ada request nggak mau menghadirkan siapa atau tentang apa gitu? Buat nanti Bunda Ninik, Bunda Devi, dan Kak Rai ini juga bisa, siapa tahu ya bisa memfasilitasi. Tadi kan cukup mengamati yang bahasannya keren-keren banget. Rati mungkin juga saran gini kali ya Mbak. Kadang kalau di usia untuk teman-teman remaja nih, apalagi teman-teman remaja, kita belum tahu nih arah tujuannya sebenarnya mau kemana. Cita-citaku tuh mau kemana gitu. Mungkin kayak kalau Rati sarankan lebih kayak apa sih hal yang bisa meng-guide kita untuk tahu passion kita di mana. Mungkin sebenarnya nggak setiap orang mampu ya Mbak ya untuk menemukan passion, dan it's okay kalau menurut Rati kan pribadi gitu. Nah cuman paling kayak gitu sih, how to survive tanpa tahu tujuan kita mau kemana gitu. How to survive tanpa tahu tujuan kita mau kemana. Wah itu ngeri banget itu. Oke. Karena tujuannya nemuin teman-teman yang nggak tahu tujuan aku tuh mau kemana gitu. Bahkan kalau Rati ngajar gitu ya sama siswa-siswa Rati gitu ya, beberapa dari mereka tahu cita-cita mereka, beberapa I don't know gitu. Meskipun mereka sudah punya banyak referensi nih mau jadi apa, tapi mereka tetap nggak tahu gitu. Jadi kalau menurut saya disitulah peran kita juga bisa masuk. It's okay kalau belum tahu mau kemana gitu. Oke, itu bagus banget ya. Nanti buat kita tema berikutnya ya, Bunda Ninik sama Bunda Devi ya. Thank you loh Rati. Dan stay tune terus di Bangkit Ala Aku ya. Dan nantikan, ini ada pertanyaan nih Kak Rai. Tapi sebelumnya supaya teman-teman tetap stay di sini, bulan depan ya Bangkit Ala Aku akan hadir dengan bintang tamu seorang artis. Keren kan? Dan bagaimana beliau itu dari seorang artis yang dan dia adik dari seorang artis yang terkenal juga, dan kemudian bagaimana dia akhirnya menjalani karir artisnya, sekarang bahkan dia menjalani sebagai seorang terapis dan cukup terkenal, menjadi seorang terapis dan menggabungkan dengan passionnya dia sebagai artis. Ya kan? Nah, jadi jangan sampai ketinggalan, bulan depan tetap stay tune ya di Bangkit Ala Aku, dan join di Facebooknya Bangkit Ala Aku di Facebook. Follow Three Moms Inspiring, ada Bunda Devi, Bunda Ninik, ada Kak Rai juga sebagai anggota baru kita nanti. Ya, nanti kita ada bikin program podcast sendiri bersama dengan Kak Rai, Bunda Ninik dan Bunda Devi ya, dalam obrolan-obrolan yang menarik yang nanti selalu kita akan mengarahnya buat anak-anak remaja, buat dunia pendidikan, buat dunia kesehatan mental dan seterusnya. Oke, terima kasih nih Rati. Saya senang banget nih Rati ada hadir pada siang hari ini. Nah, sekarang lanjut ke pertanyaan salah satu peserta nih, Kak Rai. Ya, pertanyaan yang akan dijawab oleh Kak Rai nih. Kak Rai, gimana kalau saya ini setiap pagi semangat, mau ke sekolah semangat, PJJ semangat gitu ya, tapi begitu dapat tugas langsung loyo. Itu gimana sih Kak Rai? Oke, baik. Ini yang namanya semangat ini kan memang naik turun ya, tergantung dengan mood. Kita harus menjaga juga terus mood kita agar tetap stabil pada tempatnya. Sebentar, anak saya minta mandi sebentar. Jadi bagaimana cara menjaga mood ya, cara menjaga tetap semangat ya. Oke, lanjut Kak Rai. Nah, moodnya ini ada intermezzo suara anak saya ya. Nggak apa-apa. Nah, mood yang seperti ini naik turun ini jangan sampai kita sia-siakan. Begitu mood kita sedang on, sedang tinggi, langsung kerjain. Semua tugas-tugas langsung kerjain. Begitu juga saya seperti itu. Kadang-kadang bisa menyebutnya dengan sistem kerbut-kerbut semalam. Kerjain semua tugas, langsung di-upload kalau lagi moodnya bagus. Karena kalau kita tiba-tiba moodnya turun, yang ada tidak dikerjain lagi tugasnya.
Oke, Kak Rai, mungkin kalau mau ini anaknya dulu, kita beralih ke Bunda Ninik sama Bunda Devi. Oke, terima kasih loh jawabannya, Kak Rai. Gimana Bunda Ninik sama Bunda Devi? Ada tips? Oke, aku apa Bunda Ninik dulu deh. Silakan Devi dulu boleh. Ini aku sambil ini. Nah. Jadi kan pertanyaannya pagi-pagi semangat, tapi ketika kita melihat tugas jadi gak semangat gitu ya. Ya memang ini sebetulnya gini, betul kata Kak Rai tadi bahwa yang namanya semangat belajar itu turun dan naik gitu. Jadi kita juga harus melihat lagi nih, kapan sih sebetulnya ketika semangat belajar kita naik. Kan kita harus tahu nih, semangat belajar kita naik karena apa? Kadang-kadang kita nggak ngeh, oh ya mungkin karena ada yang kedua, oh mungkin suasananya jadi semangatnya tinggi gitu. Terus ada juga mungkin kita bisa jadi turun karena apa? Ih, pelajaran ini ya aku nggak suka, semangat jadi rendah gitu kan kadang-kadang gitu. Nah itu yang harus kita pahami dulu nih. Nah, yang tahu kita, yang tahu diri kita itu kan apa yang membuat kita semangat dan apa yang membuat kita ternyata ketika melihat tugas jadi nggak semangat. Oke, tugas ini tugas nih, sekarang tugas ini tugas apa gitu ya. Nah ketika tugas yang ada sekarang ini katakan aku suka matematika, nah, kita cari nih apa sih yang bikin kita menjadi semangat. Kita harus cari tahu sehingga apa, kita cari mood boosternya supaya ketika kita melakukan mengerjakan tugas menjadi sebuah semangat. Apa ya, kalau katanya ini, kalau kata bisa yang paling paham nih, kita membuat visualisasi, sebuah visualisasi tidak menyenangkan menjadi sebuah semangat di semangat. Ini aku kelihatan dalam menjadi semangat gitu. Apalagi ya, terus kemudian juga misalnya lingkungan, suasana apa yang bikin kita semangat. Kalau misalnya ternyata sambil dengerin musik, karena tipe-tipe orang juga punya ciri yang berbeda di dalam belajar. Ada ciri visual, ada ciri audio. Nah, itu yang harus kita tahu gitu. Apa sih yang kita menyenangkan dalam belajar gitu kan, Kak Lucy ya. Sehingga ketika kita tahu, oh, tipikal kita adalah sambil dengerin musik. Oke, ngerjain tugas meskipun ini nggak enak, tapi aku dengerin musik sambil asik. Ya kan? Tahu-tahu itu pekerjaan kita kerjakan sampai tahu selesai gitu. Dan atau misalnya kita sambil mengerjakan sesuatu yang lain. Nah, kita tahu nah, yang tahu adalah kita sendiri, bukan orang lain. Motivasi kita harus tahu dulu. Aku gitu Kak Lucy. Wow. Kira-kira gimana nih? Dari Bunda Ninik ada tambahan. Ayo, mungkin ada tipsnya tersendiri. Menarik ya tadi pertanyaannya itu. Kepikirannya gini, emang iya ya, itu sebenarnya bukan hanya untuk remaja ya. Kadang-kala kan kita gini, ketika malam itu istilahnya udah besok nih saya mau semangat nih, saya mau belajar nih, saya mau ngajar dengan baik nih. Tapi ternyata pas hari hanya, aduh kok gini ya itu mau nggak mau kan kita memang harus mengenali ada kalanya di sisi kita, di sisi psikologi kita tuh ada merasa down atau apa gitu lah ya, merasa tidak semangat, merasa lagi lelah atau apa. Nah mungkin kalau tadi Bunda Devi tadi udah memberikan beberapa tipsnya, kalau saya mungkin untuk beberapa saat kenali dulu diri sendiri, bagaimana sih enaknya kita. Kalau saat itu memang sedang tidak nyaman, bukan kemudian kita berlama-lama, tidak juga seperti itu, tapi paling tidak mengenali, oke, memang saat ini mungkin ada kalanya memang kita disuruh cooling down dulu sebentar gitu loh. Tapi untuk siswa memang nggak mungkin lama-lama.
karena ada tuntutannya. Nah, kadang-kala tuntutan itulah yang akhirnya membuat masing-masing dari kita jadi merasa jenuh. Burnout-nya itu jadinya karena yang dihadapin terus-terusan itu lulu gitu, dan itu sebenarnya juga akhirnya membuat masing-masing dari diri kita jadi aduh capek deh ketemunya ini lagi, apalagi kalau tadi pertanyaannya diantaranya adalah tugasnya udah untuk sekolahnya semangat, tapi ketemu tugasnya banyak gitu loh, itu akhirnya jadi nggak semangat. Nah mungkin yang harus dikenali adalah bentuk tugas seperti apa sih yang membuat kita tuh jadi semangat. Memang ketika kita jadi siswa, kita nggak bisa memilih tugasnya seperti apa. Paling tidak yang kita pahami adalah ketika belajar itu intinya adalah kan kita ingin dapat sesuatu yang baru, wawasan berpikir yang berbeda. Nah, kalau umpamanya kita hanya sekedar untuk menyelesaikan tugas, oke, selesaikan tugas itu dengan baik. Mungkin begitu ya kalau saya sarannya. Tapi dibalik dari itu, bagaimana sih kita mendapat satu pemahaman baru dari setiap ilmu yang ditransfer oleh guru-guru kita. Nah, kalau hanya sekedar menyelesaikan tugas, ya istilahnya itu kan hanya menggugurkan kewajiban. Kita nggak dapat maknanya apa-apa. Jadi lebih baik ketika kita menyelesaikan tugas itu, kita cari tahu dulu nih maknanya apa sih untuk saya. Ketika saya harus menyelesaikan tugas, misalnya tugas prakarya, yang harus begini. Ya mungkin saat itu kita nggak dapat maknanya. Tapi ketika kita, ternyata mungkin belajar menyelesaikan tugas prakarya ini nantinya akan membuat saya, kalau saya menyelesaikannya dengan kecintaan, mungkin aja besok-besok itu menjadi hidup kita gitu loh. Misalnya, ini kemarin nih ada satu cerita saya tuh, kan saya punya kelinci. Jadi kelinci saya kan saya pakai baju. Kemudian saya minta nih sama kakak ipar saya, bikinin dong baju kelinci. Awalnya dia bilang ngapain sih? Terus saya bilang, ya nggak apa-apa, pakein aja baju gitu, bikinin dong, karena dia suka jahit gitu. Dia sukanya jahitnya bukan baju kelinci. Terus habis itu ketika dia udah bikin, dia tunjukin ke saya, besok lagi gue mau bikin gue jualin. Nah itu akhirnya mungkin aja itu bisa menjadi hidupnya dia untuk ke depannya gitu loh. Bisa jadi mata pencarian baru gitu loh. Kalau saya berpikirnya gitu. Jadi kalau di awal kita berpikir nggak enak, ya belum tentu seperti Kak Ray tadi bilang. Nggak suka bukan berarti ya cari yang lain, grow mindset-nya harus dirubah gitu loh. Jadi jangan kemudian ketika nggak enak udah ditinggalin. Mau nggak mau cari tahu, ini pasti ada sesuatu yang baik untuk saya. Mungkin beberapa tahun kemudian, beberapa waktu kemudian, mungkin seperti itu ya. Jadi mungkin memang agak lama, tapi ya kadang-kadang yang lama itu justru kita tuh jadi merasa punya makna dibanding yang cepat tapi kita nggak punya makna gitu. Itu seperti itu ya, Bunda Lucy. Nah, keren nih Bunda Ninik sama Bunda Devi nih sudah memberikan tips-tipsnya. Makasih loh Oberlin buat pertanyaan kamu yang keren. Nah, kalau aku tambahin Bunda Lucy, aku tuh juga pernah ya momen itu gini. Kepikir nggak sih pernah kita begini loh, setelah lulus kuliah ya S1 gitu, terus kita bekerja, kita punya anak kita bertugas, harus belajar lagi. Pernah seperti itu. Kita tugas lagi kerjain. Seterusnya gitu, apa yang seperti Bunda Nini bilang, mindset kita gini, belajar itu adalah tabungan kita, ya kan? Ketika kita menabung, nanti ketika lulus kita akan punya tabungan banyak. Nah, setelah kita menabung itulah tabungan, setelah kita lulus tabungan itu akan kita bongkar menjadi kekayaan kita gitu loh Bunda Lucy. Oke, keren nih. Jadi Oberlin, kamu udah banyak ya dapat tips dari Bunda Devi, Bunda Ninik, ada dari Kak Ray. Nah, kalau dari saya sendiri beda nih. Jadi saya juga punya anak yang usianya sekarang sudah SMA. Dan dia baru merasakan perbedaan antara sekolah di SMP dengan sekolah di SMA. Tugasnya banyak banget bejibun. Ya, kayaknya hampir bisa dibilang keluar kamar hanya untuk makan. Hanya untuk makan, minum, sama godain adiknya sebentar gitu. Nah, apa yang dia terus
bisa nggak kejadian nggak sih seperti kamu, Oberlin? Wah, kejadian banget. Dia suka misuh-misuh gitu ya, suka kesel gitu, banyak tugas dan lain-lain. Nah, yang kita lakukan gitu ya sebagai orang tua nih, dan itu mujarab sih gitu, maksudnya buat dia kayaknya juga lumayan berhasil. Jadi yang kita lakukan adalah mengingat kembali kenapa sih gitu dia harus benar-benar kerjain semua tugas-tugas itu. Kenapa sih dia harus serius gitu sekolah? Kenapa sih dia harus di sekolah sekarang sekolah ini itu meskipun PJJ dia tetap harus hadir. Ntar dulu belum selesai. Disiplin, tetap dia harus ngerjain tugas dengan sangat baik, harus mengerjakan semua tugasnya tanpa pilih-pilih gitu ya, dan harus terus semangat mengerjakan tugasnya. Jadi kita tuh sering mengingatkan dia. Ya, memang yang pertama ya tipsnya dianggap biasa aja. Tugas itu bukan sesuatu beban gitu loh. Tugas itu ya memang udah bagian dari pembelajaran kita gitu kan ya. Jadi kalau di growth mindset-nya tuh gini, ada tugas gitu kan ya. Terus pikiran kita kan tricky ya, amat sangat tricky. Tergantung kita mau nge-set pikirannya kita seperti apa. Jadi begitu, banyak tugas gitu kan. Nah, kemudian kita switch pikirannya kita bilang, ya ini kan hanya akan bikin aku menjadi lebih apa namanya lebih oke lagi, lebih pinter lagi gitu ya. Namanya juga ujian, jangan sampai nanti ujian yang dalam kenyataannya kita akhirnya jadi nggak bisa nih ngadepin ujian kenyataan ya kan. Dan yang kedua, begitu itu kita ingetin, ya iyalah biasa aja gitu. Jadi menanggapi tugas itu biasa aja, jangan jadikan beban. Karena ketika kita menganggap itu menjadi beban, jadi akhirnya berat kan. Ketika berat, kita melangkahi juga berat, ngerjainnya juga berat. Jadi dianggap biasa aja, emang itu adalah bagian dari pembelajaran. Dan ingat kenapa kita harus ngerjain tugas, kenapa kita harus sekolahnya itu benar-benar nih serius. Kan kita katanya pengen masuk tuh kuliah di tempat yang bagus. Kan kita pengen tuh kuliah dapat beasiswa. Supaya kita nggak nyesel nih, nanti kalau misalnya kita nilainya nggak bagus, nggak dapat tuh kuliah sama beasiswa di tempat itu. Terus kita sering ngingetin, sebenarnya sama aja, Van. Nanti di kuliah itu juga begini, tugasnya juga banyak banget gitu. Cuman bedanya kalau di SMA, tugas itu masih ada deadline-nya. Guru kalau misalnya deadline-nya nggak masuk nih, masih bisa lah kita cincai gitu kan. Tapi kalau kuliah makin strict lagi gitu loh dosen-dosennya. Jadi ini adalah sebenarnya media kamu berlatih untuk bisa nyelesain tugas itu tepat waktu gitu ya dan happy. Nah, kira-kira kayak gitu sih salah satu tipsnya. Dan satunya lagi adalah bahwa yang dikatakan, aku sangat setuju dengan yang dikatakan dengan Kak Rai. Nggak usah mikir panjang. Namanya tugas, ya udah lakuin aja, kerjain aja. Betul ya Kak Rai? Nah, itu salah satu resep aku juga. Jadi ketika aku ada pikiran sesuatu nih, ada satu pekerjaan yang belum selesai, udah nggak usah dipikirin macam-macam, nggak usah dipikirin susahnya tuh gimana, nanti soalnya kalau nggak bisa gimana dan lain-lain gitu ya. Ya udah buka aja, duduk aja di meja, buka bukunya, langsung kerjain. Udah gitu aja. Iya, sekarang apalagi ditunjang dengan kecanggihan ya, ada Google. Ada guru, ada Google, ya kan? Ya udah jawab aja, tidak liatin Google, tidak mintain kata-katanya, samper sih juga nggak apa-apa kok. Yes, jadi nggak usah pikir panjang ya Kak Ray ya. Ya benar. Just do it. Nah itu kalau juga pikir panjang buku waktu Kak. Jadi ngabisin waktu ya. Lakukan, apapun yang bisa lakukan. Mau urusan belakangan bisa apa enggak, kok depannya dulu kerjain. Nah, yes, setuju. Kembali lagi tuh Bunda Lucy. Tipikal orang, nah kita harus lihat juga. Mungkin tipikalnya Kak Ray itu seperti itu gitu, yang semangat, pokoknya hajar Ray. Gitu. Tapi ada orang yang, aduh gimana, gue mau begitu, tapi kagak bisa, tetap semangat ini nggak muncul-muncul juga kan gitu. Ya, itu dia. Makanya pikiran kita tricky kok. Tricky itu adalah tergantung kita mau mikirnya seperti apa. Karena pikiran kita, otak kita itu fleksibel. Kenapa fleksibel? Karena everything can change. Everything is energy. Semuanya bisa kok kita lenturkan, kita ubah-ubah, kita modifikasi. Nah, percaya aja sama itu dan kamu akan menemukan sendiri cara kamu untuk bisa terus semangat. Yang penting
jangan pernah terjebak sama pikiran-pikiran kamu yang tidak menyemangati itu. Jadi ketika pikiran kamu tidak menyemangati, jangan bilang bahwa itu adalah saya, itu adalah aku. Bukan, itu hanya bagian dari pikiran aku yang membuat aku tidak semangat. Tapi ada satu bagian dari pikiran aku yang juga bisa bikin aku semangat. Nah, panggil dia, aktivasi dia, dan kamu pasti akan semangat. Gitu kira-kira. Ini bedanya ya kalau bicara sama hipnoterapis ya. Panggil diri kita yang lain, kita kumpulin. Karena diri kita memang bagiannya banyak dan kita harus kumpulin itu jadi semangat yang menggebu. Memanggil pasukan. Yes. Nah, jadi teman-teman, seperti itu kira-kira tips dan strateginya, dan kita sudah 1,5 jam bersama ya, bersama dengan Kak Rai. Mungkin Kak Rai ada closing statement yang pengen disampaikan buat teman-teman yang hadir pada hari ini, siang hari ini. Iya, baiklah teman-teman, semangat itu ada apabila kita mempergunakannya dengan baik. Semangat itu ada dalam diri kita. Walaupun itu kecil, manfaatkan. Karena nggak akan ada lagi semangat yang ada di kesempatan berikutnya. Kalau kamu ingin melakukan sesuatu, lakukan. Selagi memang dalam koridor kebenaran, lakukan. Pikirkan masalahnya besok bagaimana nanti. Pokoknya ada kesempatan, ambil. Karena kesempatan itu nggak datang 2 kali. Begitu juga dengan hidayah. Hidayah itu nggak akan datang 2 kali. Begitu ada pikiran terbesit, oh saya harus gini. Langsung ambil. Nggak usah mikirin, oh nanti diomelin mama, diomelin papa. Biarin dulu. Beliau akan mengerti kalau kita sudah mempunyai prestasi. Gitu. Oke, terima kasih loh Kak Rai, itu powerful banget tuh. Mudah-mudahan teman-teman pada catat dan ingat ya. Nah, sekarang closing statement dari Bunda Ninik, silakan. Belum. Oke, terima kasih. Ini hari ini seru banget. Dapat pencerahan, saya pribadi dapat pencerahan dari semangatnya Kak Ray, dari Bunda Devi dan Bunda Lucy. Jadi jangan pernah ketinggalan untuk menyaksikan Bangkit Ala Aku, karena banyak banget tips, banyak banget strategi yang bisa sama-sama kita bahas, dan itu bukan jadi permasalahan kita sendiri. Ternyata banyak orang yang mengalami hal-hal yang seperti ini, dan ternyata juga banyak orang yang bisa bangkit lagi. Jadi jangan pernah menyerah untuk keadaan yang terjadi saat ini. Kira-kira gitu, Bunda Lucy. Keren banget. Silakan Bunda Devi. Terima kasih Bunda Lucy. Kalau dari aku sih yang diambil dari Kak Ray itu ini. Sempat juga aku tadi ngomong Kak Lucy, ini ada yang tersinggung ya gitu ya. Karena aku kecukil banget tuh Kak Ray. Pokoknya ini udah ada 2 orang yang mengatakan ke aku, Bu Devi, kalau kita ada kesempatan ambil. Nah itu. Jadi jangan berpikir 2 kali. Kita pokoknya bisa nggak bisa katakan iya. Kalau tidak bisa, kalau bisa, yuk kita laksanakan. Kalau nggak bisa, kita cari tahu supaya ini bisa berjalan. Gitu. Dan memang itu ya, memang tuh Bunda Lucy tahu banget tuh aku gimana gitu. Jadi kita harus, kesempatan itu harus kita ambil. Bismillah ya Kak Lucy ya. Bismillah, buat teman-teman juga yang kayak aku gitu ya. Semoga dari BAA ini bisa diambil hikmahnya. Semua yang kita datangkan adalah memang untuk menginspirasi teman-teman semua, termasuk kita ya, kita yang Trimam Inspiring ini juga sebetulnya dalam rangka belajar juga terhadap tamu yang kita undang, karena meskipun sepertinya kita udah tahu, tetapi ternyata memang banyak juga yang semakin kita tahu, semakin kita ternyata tidak tahu gitu. Sehingga yuk tetap stay tune, apalagi tuh Bunda Lucy udah buka contekannya untuk BAA selanjutnya. Tetap ikuti karena semoga acara ini menginspirasi buat kita semua. Amin. Gitu. Amin ya robbal alamin. Itu yang kita harapkan ya dari Trimam Inspiring ya, supaya acara ini berkah, menginspirasi, menyemangati. Nah,
Satu lagi yang belum kita kita lakukan di sesi ini adalah berbagi hadiah. Ya, 3 pertanyaan untuk 3 orang yang akan mendapatkan konsultasi gratis dari Three Moms Inspiring. Oke, siapakah dia? Konsultasinya via online, boleh via chat, WA atau telepon atau WA call, atau boleh juga video call. Ya, jadi nanti silakan kalian akan janjian sendiri nih sama Three Moms Inspiring. Oke, pertanyaannya bisa dari Kak Rai nih. Dari ceritanya atau dari kisahnya Kak Rai. Silakan Kak Rai, 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang membuat saya bangkit dari keterpurukan? Yang pertama. Yang kedua ya gampang aja. Saya pernah mengalami keterpurukan itu karena masalah apa? Lalu yang ketiga, pada usia berapakah saya memulai karir menjadi seorang guru? Tadi udah disebutin ya di cerita saya. Silakan teman-teman bisa jawab di chat. Siapa yang akan mendapatkan 3 hadiah ini? Pertanyaan yang pertama, apa yang membuat Kak Rai terpuruk? Ya. Kemudian yang kedua, pertanyaannya adalah bagaimana cara Kak Rai bangkit dari keterpurukannya. Yang ketiga, pertanyaannya adalah apa tadi ya Kak Rai? Kok lupa? Usia berapa saya sudah bisa usia berapa saya sudah bekerja menjadi seorang guru? Bekerja sebagai seorang guru. Ayo, siapa yang mendengarkan tadi? Silakan bisa chat di sini. Ya. Kalau misalnya waktunya memang sudah tidak cukup, nanti kalian bisa jawab di nomor saya di 0857 0110 1997 ya. Silakan catat WA-nya yang ingin mendapatkan hadiah dari kami, yaitu konsultasi gratis untuk 3 orang. Bisa kirim jawabannya ke 0857 0110 1997 ya. Siapa yang menjawab tercepat dan yang terbaik akan mendapatkan hadiahnya. Nah, sekarang pertanyaan dari Bunda Devi, 3 pertanyaan untuk mereka yang bisa mendapatkan hadiah untuk dibacakan pikiran bawah sadarnya melalui kartu Oracle. Silakan Bunda Devi. Oke, pertanyaannya berapa 3? Banyak amat ya? Ya. Oh 3 ya. Pertanyaannya yang pertama apa ya? Oke. Bagaimana, ini tadi ada pertanyaan kan, bagaimana tuliskan salah satu cara memotivasi diri dalam belajar. Nah, ini karena ini nih yang sudah tadi udah banyak tuh kan, ada dari saya, ada dari Bunda Rini, ada dari Kak Lucy. Bagaimana sih salah satu caranya memotivasi semangat belajar yang turun tuh? 1. Nah, ini udah ada jawaban nih Kak Rai dari Samuel. Betul nggak nih jawabannya nih? Bentar nih Mbak Bunda Devi, saya ini. Okay. Karena tidak dapat masuk ke SMA yang diinginkan. Karena rasa semangat yang tinggi untuk belajar dan meraih prestasi cara bangkitnya. Kemudian usianya ketika pertama kali mengajar usia 14. Kalau usia 14 lulus kuliah juga belum, itu masih sekolah SMP. Salah nulis Bu. Oh berapa? Semua nulisnya berapa harusnya? 22 Bu. Umur 22. Betul Samuel. Samuel dapat. Berarti Samuel dapat 1 ya. Yeah. Ada Davina juga nih. Jawab katanya karena kehilangan figur ayah. Iya betul juga. Terus jawabannya Davina yang kedua dan ketiga apa Davina? Boleh nih buka suaranya, boleh juga silakan. Karena dukungan dari teman-teman. Yes. Kayaknya betul Kak Rai, betul ya. Yeah. Oke. Terus yang ketiga?
Usia berapa, Davina? Wih, betul semua. Dapat nih Davina nih hadiah nih. Oke Davina, kamu mendapatkan konsultasi gratis dengan Three Moms Inspiring ya. Nah, nanti kamu hubungi aku ya di 0857 0110 1997. Nah, berarti masih ada satu lagi ya. Oke, Mbak Devi tadi baru ngeluarin satu pertanyaan nih. Saya dapat gak, Bu? Siapa? Mana? Samuel dapat Samuel. Samuel dapat. Selamat Samuel. Jadi Samuel dan Davina. Kurang satu lagi ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama sayang. Nah, sekarang Bunda Devi silakan nih. Tadi baru satu pertanyaannya. Tuliskan salah satu yang memotivasi diri kamu dalam belajar. Oke, pertanyaan yang kedua. Yang nomor 2. Tadi Bunda Devi. Apa ya Bunda Devi? Pertanyaannya satu aja nggak apa-apa kali ya? Satu aja nggak apa-apa ya. Oh, biar nggak susah-susah ya. Oke. Nah, kemudian ada Kak Ray mau bagi-bagi hadiah juga kah? Jadi atau tidak? Tapi nggak apa-apa kalau belum ada. Saya belum punya yang harus dibagikan. Nanti di kesempatan berikutnya kalau saya sudah menyusun buku atau apa baru saya akan bagikan. Siap. Nah, dari Bunda Nini ada yang mau dibagi? Saat ini belum kali ya, untuk konsultasi gratis tadi aja. Ya, siap. Nah, sekarang siapa nih yang akan mendapatkan hadiah untuk 3 orang ya? Mendapatkan dibacakan kartu tarot atau kartu oracle. Misalnya nih, kalian pengen nanya, aku pengen tahu dong bakat minat aku kayak gimana, gitu ya. Aku pengen tahu dong cita-cita aku nanti jadi apa, atau aku pengen tahu dong solusi masalah aku sekarang nih. Nggak tahu ya, misalnya masalahnya apa nih menurut kamu? Entah aku bakal balik lagi nggak ya sama pacar aku, misalnya, atau aku bakal disenengin nggak ya sama dia. Nah, silakan jawab pertanyaannya, yaitu pertanyaannya adalah tuliskan salah satu cara atau tips untuk memotivasi diri di dalam belajar. Nah, buat teman-teman yang masih ingin menjawab pertanyaan itu, masih ada 4 ya, masih ada 4 hadiah yang belum diklaim, yang belum ada yang punya. Kalian bisa jawab di WA saya di 0857 0110 1997. Nah, akhir kata, mungkin waktunya juga sudah berakhir ya. Kita bisa akhiri karena juga waktu sudah masuk ke sholat asar. Saya dari Bangkit Ala Aku, dari Three Moms Inspiring, mengucapkan selamat, terima kasih buat semua teman-teman yang sudah hadir, terutama buat bintang tamu kita, yaitu Kak Ray Andini. Terima kasih banyak Kak Ray yang sudah bersedia hadir, berbagi cerita, berbagi kisah dan semangat, tips dan strateginya, nasihatnya. Terima kasih buat Bunda Devi, Bunda Ninik yang sudah juga membagi berbagai tipsnya gitu ya. Dan jangan lupa pantengin terus Bangkit Ala Aku di bulan depan. Tadi ada Kak Ratih yang bertanya kan, banyak nih dari kita nggak tahu nih arahnya, passionnya, menemukan passionnya. Yang salah satu ini bintang tamu kita bulan depan, beliau menemukan salah satu passionnya dengan cara yang amat sangat unik. Ya, jadi ketika beliau menjadi seorang artis, tiba-tiba dia menemukan sebuah passion yang sangat dia sukai banget gitu ya. Dia menemukan betul-betul passionnya yang realnya, dan itu beliau lakukan profesi tersebut sampai hari ini. Dan mungkin akan banyak hadiah-hadiah karena beliau ini punya banyak bisnis, punya banyak produk ya. Bisa bagi-bagi hadiah juga buat kalian semua. Oke, sampai di sini lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Three Moms Inspiring, sampai jumpa kita nanti di bulan depan ya. Dan tunggu program kita berikutnya dulu Nira bersama Kakak Ray Andini ya. Insya Allah segera launching di bulan depan juga. Amin. Selamat sore dan terima kasih, semangat selalu. Kita boleh foto dulu nggak? Sayang ya tadi kita belum foto nih.
Ada Bu Nur Laila. Bu Nur Laila, apa kabar? Terima kasih Ibu sudah hadir. Tadi padahal saya pengen banget loh wawancara Ibu. Oke, sekarang kita foto dulu ya. Halaman pertama. Buka dong kameranya teman-teman semua. Ini yang difoto murid-murid atau guru doang, Bu? Semuanya, murid juga. Ayo ikutan yuk. Sekarang kalau di Bangkit Ala Aku nggak ada guru. Kita semua teman-teman sama. Ya Kak Raya. Halo Amanda. Halo Davina. Davina kamu dapat menang ya, dapat hadiah ya. Halo Deva, Ahmad, Abdurrahman Zaki, Nur Fadila, Sohibatu, Rizky Aulia, Ibu Melia Utami. Terima kasih loh yang sudah buka kameranya. Oke, kita mulai foto ya. 1, 2, belum semua ya? Oke, tunggu deh, kita tunggu semua. Samuel, halo Samuel. Halo, Bu. Halo Kesia. Halo Maheswari. Nah, ini Tabita mau join lagi, silakan Tabita. Halo Natasha. Oke, halaman 1 ya, kita mulai ya fotonya ya. 1, 2, 3, cheese. Oke, sekarang halaman 2. Yes ya, senyum yang paling cantik. 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Terima kasih. Follow Instagram Bangkit Ala Aku. Ya. Udah boleh keluar, Bu. Boleh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Bu. Oke.